Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang penyakit Tuan A. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina. Nama saya Devi Ciutami. Nama saya Dewi Kumaningsi. Nama saya Dewi Rizky. Nama saya Dini Sucianti. Skenarionya, Tuan A, seorang pria berusia 50 tahun, datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas yang semakin memburuk sejak 2 hari terakhir. Ia juga mengeluh batuk produktif dengan dahak berwarna kuning kehijauan, demam, dan nyeri dada saat bernapas dalam. Tuan A memiliki riwayat merokok 20 batang sehari selama 30 tahun. Pertanyaan pertama, indikasi masalah. A. Berdasarkan gejala yang dialami Tuan A, gangguan sistem respirasi, apa yang paling mungkin terjadi dan jelaskan alasannya. Jawabannya adalah gangguan sistem respirasi yang dialami oleh Tuan A biasanya disebut dengan penyakit bronkitis kronis disebabkan karena peradangan pada bronkus yang terjadi dalam waktu lama yang disebabkan oleh paparan asap rokok maupun senyawa kimia yang dapat memicu adanya lendir pada bagian dinding bronkus. Kondisi ini mengakibatkan bronkus mengalami penyempitan sehingga akhirnya mengeras. B. Faktor resiko apa yang dimiliki Tuan A yang dapat berkontribusi pada gangguan tersebut? Yang pertama, menjadi seorang perokok aktif maupun pasif. Kedua, memiliki usia kurang dari 5 tahun atau 40 tahun ke atas. Tiga, tidak melakukan suatu vaksin pneumonia dan flu. 4, seringnya terkena paparan zat yang berbahaya seperti aminia, klorin, dan debu. 5, memiliki imunitas tubuh yang lemah seperti pada pengidap kanker ataupun penyakit autoimun. 6, mengidap kondisi medis lainnya seperti GERD. 2. Anatomi dan fisiologi. A. Jelaskan struktur sistem respirasi yang terlibat dalam kasus ini. 1. Masuknya udara ke dalam hidung dan tenggorokan hidung. 2. Disalurkan ke paring, kurung buka, tenggorokan tutup yang menjadi saluran antara hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, kemudian disalurkan ke dalam laring yang berfungsi sebagai saluran udara yang mengarah ke trakea. 4. Setelah itu pada bagian trakea terdapat tabung yang membawa udara dari laring ke bronkus. 5. Hingga pada bagian bronkus terdapat trakea yang tercabang menjadi 2 bronkus utama kanan dan kiri yang memasuki paru-paru bronkus bercabang lebih lanjut menjadi bronkiolus. 6. Di dalam bronkiolus terdapat pula cabang-cabang kecil yang mengarahkan ke udara ke alveolus. 7. Penyaluran kantong kecil di ujung bronkus dalam alveolus yang dikelilingi kapiler darah. 8. Dan kemudian disalurkan pada organ utama sistem respirasi yaitu paru-paru kanan dan kiri. Yang ke-9, hingga yang terakhir terjadi diafragma pada otot utama dalam proses pernafasan yang memisahkan rongga dada dan perut. B. Bagaimana proses fisiologi normal pernafasan terganggu pada kondisi yang dialami Tuan A? 1. Obstruksi saluran nafas, penyumbatan saluran nafas akibat lendir, inflamasi atau benda asing yang dapat menghambat aliran udara. 2. Infeksi bronkitis menyebabkan peradangan dan mengisi alveolus dengan cairan mengurangi pertukaran gas. 3. Gangguan neuromuskular yang mengganggu pernafasan. 4. Kondisi lingkungan yang terdapat banyak paparan polusi, asap, atau zat berbahaya hingga dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi fungsi pernafasan.
Baik, yang ketiga patofisiologi. Jelaskan patofisiologi dari gangguan yang dialami Tuan A, termasuk perubahan struktur dan fungsional yang terjadi pada sistem respirasi. Jawabannya, bronkitis terjadi pada saat pembuluh bronkus mengalami iritasi dan membengkak sehingga menghasilkan banyak lendir zat berbahaya seperti rokok dan polusi udara yang menjadi penyebab utama hingga dapat menyebabkan bakteri dapat berkembang biak dengan mudah karena kondisinya sangat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Penderita bronkitis juga akan sering mengalami batuk untuk membersihkan kotoran dari saluran udara. Namun batuk yang akan lebih banyak silia dan pembuluh bronkus juga akan menjadi rusak ketika silia paru-paru tidak dapat mengeluarkan lendir, bakteri, dan partikel kotor dari dalam secara efektif. Yang keempat, ada manifestasi klinis. A. Selain gejala yang telah disebutkan, gejala lain apa saja yang mungkin dialami Tuan A? Pertama, sesak napas atau kesulitan bernapas. Kedua, suara mengi saat bernapas. Ketiga, demam. Yang B, bagaimana cara membedakan gangguan ini dengan gangguan sistem respirasi lainnya yang mungkin memiliki gejala serupa? Pertama itu ada batuk. Penderita bronkitis biasanya disertai keluarnya lendir, sementara batuk kering lebih umum pada kondisi asma ataupun alergi. Lendir yang dihasilkan penderita bronkitis memiliki warna kuning atau hijau, sedangkan pada pneumonia lendir dapat berwarna tetapi lebih berat. Jika asma dan alergi memiliki faktor pemicu seperti debu alergen, sementara bronkitis dipicu oleh infeksi virus. Meningkatnya bronkitis dapat disebabkan oleh merokok atau paparan polusi, sementara alergi dapat mengarah ke asma. Yang kelima ada penata laksanaan. Pemeriksaan diagnostik apa saja yang mungkin diperlukan untuk memastikan diagnostik? Jawabannya, 1. Melakukan pemeriksaan fisik dan memberitahukan dokter terhadap gejala yang terasa oleh tubuh. Yang kedua, melakukan röntgen dada untuk menyingkirkan infeksi lain. Yang ketiga, mengukur seberapa baik kondisi paru-paru dan dapat membedakan antara bronkitis dengan kondisi lain seperti asma. Yang keempat, menguji lendir yang dihasilkan saat batuk agar dapat mengidentifikasi adanya infeksi bakteri. Yang kelima, melakukan pengetesan darah agar dapat mendeteksi infeksi atau peradangan. Yang keenam, melakukan CT scan dada dalam kasus tertentu. Soal yang B, diskusikan pendekatan penata laksanaan yang komprehensif untuk Tuan A, termasuk terapi farmakologis, non-farmakologis, dan intervensi keperawatan. Jawabannya, pendekatan penata laksanaan yang komprehensif ini memiliki banyak jenis, diantaranya yaitu 1. Terapi farmakologis ialah terapi yang dapat mengganti nikotin yang sedia dalam bentuk permen karet, plester, inhaler, atau lozenges dan membantu mengurangi gejala putus nikotin. Yang kedua, biasanya jenis obat resep yang digunakan ialah bupropion untuk membantu mengurangi keinginan merokok dan juga varenicline untuk mengurangi gejala kenaikan dan keinginan untuk merokok. Yang ketiga, non-farmakologis dengan bentuk konseling yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk memberikan dukungan emosional dan strategi coping dengan cara memberikan fasilitas pemahaman tentang efek merokok dan teknik untuk berhenti, juga mempelajari dan mengubah pola perilaku yang terkait dengan merokok. Yang keempat, intervensi keperawatan ialah dengan memberikan informasi tentang resiko dan manfaat berhenti untuk merokok. Selanjutnya itu ada komplikasi, yang dimana pertanyaannya komplikasi apa saja yang mungkin terjadi jika gangguan ini tidak ditangani dengan baik. Pertama itu ada pneumonia, yaitu ialah infeksi paru-paru yang berkembang dari bronkitis dan terutama disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, kegagalan pernapasan ialah terjadi pada kasus yang parah, terutama pada pasien yang sudah ada masalah paru-paru. Yang ketiga, ada asma, karena bronkitis juga dapat memperburuk kondisi asma atau memicu gejala asma bagi yang rentan. Yang keempat itu ada kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh peradangan kronis yang dapat merusak jaringan dan fungsi paru-paru.
Pertanyaan B yaitu bagaimana perawat dapat mencegah dan mengidentifikasi komplikasi tersebut. Caranya itu pertama memberikan informasi terkait resiko dan manfaat berhenti disertai dengan mengajarkan metode berhenti dan terapi pengganti nikotin. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal komplikasi terkait merokok dan juga mengumpulkan informasi terkait kebiasaan merokok serta masalah kesehatan yang ada. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional dan dorongan untuk pasien dengan menggunakan teknik motivasional agar membantu tetap berkomitmen pada rencana berhenti. Yang keempat, memantau gejala putus nikotin dan komplikasi kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan dukungan berlanjut serta perawatan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu melakukan dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, dan psikolog untuk merencanakan perawatan holistik pada pasien. Yang ketujuh, pencegahan. Strategi pencegahan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan ini pada individu lain. Nomor 1, tidak merokok ataupun menghirup asap rokok. Yang kedua, melakukan vaksinasi flu dan pneumonia untuk mencegah infeksi yang dapat memburuk kondisi pernafasan. 3, menghindari polusi udara atau paparan zat berbahaya dengan selalu menggunakan masker. 4, menjaga kebersihan lingkungan. 5, melakukan olahraga yang teratur. 6, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang agar dapat membantu sistem kekebalan tubuh. 6, menjauhi lingkungan memicu atau merokok. B, bagaimana perawat dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan gangguan sistem respirasi terutama terkait bahaya merokok. Jawabannya, memberikan edukasi pada masyarakat dengan berupa nasihat, ajakan untuk berhenti merokok atau mungkin bagi tenaga kesehatan itu sendiri yang memberi contoh seperti penerapan berlaku hidup sehat. Baik teman-teman, perkenalkan saya Dina. Saya akan menjelaskan singkat tentang hasil diskusi kita tadi. Kesimpulan bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah penyakit pernapasan yang ditandai dengan batuk berdahak konsisten selama lebih dari 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Penyebab utamanya adalah merokok dan paparan polusi udara. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK dan sering menyebabkan sesak napas, kelelahan, serta infeksi saluran pernapasan berulang. Penanganannya seperti penghentian merokok, terus penggunaan bronkodilator untuk membuka saluran napas, serta pengobatan untuk mengurangi peradangan dan mencegah infeksi. Pencegahan utama adalah menghindari asap rokok dan polusi serta menjaga kesehatan paru-paru secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang tepat, progresi penyakit dapat dikendalikan meskipun bronkitis kronik tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Ada yang bertanya? Apa saja sih pencegahan yang terjadi? Pencegahannya yang pertama itu tidak merokok ataupun menghirup asap rokok. Yang kedua, melakukan vaksinasi flu dan pneumonia untuk mencegah infeksi yang dapat memperburuk kondisi pernapasan. Yang ketiga, menghindari polusi udara atau paparan zat berbahaya dengan selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan lingkungan ya pastinya. Ada lagi? Saya mau nanya, bagaimana sih proses normal itu dapat terganggu? Yang pertama itu obstruksi saluran pernapasan, yaitu penyumbatan saluran napas akibat bulir, inflamasi atau benda asing yang dapat menghambat aliran udara. Lalu yang kedua, infeksi bronkitis menyebabkan peradangan dan mengisi alveolus dengan cairan, mengurangi pertukaran gas. Yang ketiga, ada neuromuskular yang mempengaruhi otot pernapasan. Yang keempat, kondisi lingkungan yang terdapat banyak paparan polusi, asap atau zat berbahaya sehingga dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi fungsi pernapasan. Baik, terima kasih. Sudah? Sekian dari saya. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan roleplay penyakit 1A, yaitu bronkitis akut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina sebagai ahli gizi. Perkenalkan, nama saya Dini Suciati sebagai anak dari Pak Ahmad. Perkenalkan, saya Devi sebagai Pak Ahmad jadi pasien. Saya Dwi Rizky sebagai dokter. Saya Dewi Purwaningsi sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Permisi. Selamat siang Tuan Ahmad. Siang Sus. Baik, saya di sini ingin memastikan tentang kondisi Bapak sekarang. Bronkitis ini merupakan penyakit yang memerlukan pemantauan yang rutin. Kami akan bekerja sama untuk menanganinya agar Bapak merasa lebih baik. Apakah sejauh ini Bapak memiliki pertanyaan? Jadi ini tidak bisa sembuh ya dok? Betul Pak, namun dengan pengobatan, pola hidup sehat, menghindari asap rokok, gejala bisa berkurang dan Bapak bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Saya akan membantu Bapak untuk menggunakan nebulizer agar Bapak tidak merasa sesak. Tapi Bapak jangan khawatir ya Pak. Suster, kalau Bapak sering batuk dengan dahak, bagaimana cara bisa membantunya ya? Pastikan Bapak minum banyak air ya Bu Lina, minimal 8 gelas sehari. Selain itu Bapak bisa diajarin latihan batuk efektif agar bisa mengurangi dahaknya dengan baik. Baik Pak Ahmad, dari sisi makanan perlu diperhatikan pola makannya, yang konsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran, buahan, dan harus hindari makanan yang berminyak atau yang goreng-gorengan ya Pak. Dan juga garam untuk menghindari retensi cairan. Betul sekali Pak Ahmad, jangan lupa vaksinasi penting untuk mencegah infeksi. Baik dok, saya akan memastikan Bapak menjalani pola makan sehat dan mengikuti semua saran dari dokter. Terima kasih semuanya, saya akan mencoba menjalankan semua ini. Itu semangat yang bagus Pak Ahmad. Kami bersama tim akan bekerja sama untuk membuat Bapak merasa lebih. Permisi ya Bapak Ibu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.